Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Nahdirin Nusantara yang dirahmati Allah dimanapun berada. Kali ini channel Nahdirin Nusantara mempersembahkan konten sejarah, yakni jejak perjuangan Kanjeng Sunan Bonang di episode yang ketiga. Karya Ali Sumantri dinukil dari beberapa sejarah, dinukil dari beberapa sumber. Kali ini mempersembahkan keterangan silsilah Kanjeng Sunan Bonang di silsilahnya Said Hasan dan Said Husin, di mana Said Husin meregenerasi kepada tokoh besar kita, yakni Kanjeng Sunan Bonang. Sumber pokok dari keterangan silsilah tersebut dinukil dari sebuah buku yang monumental, yakni buku sejarah hidup Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karya Dr. Muhammad Husin Haikal PhD, sosok ilmuwan dan cendekiawan dari Mesir, yang buku tersebut diterjemah oleh Ali Audah, diterbitkan oleh PT Ikrar Mandiri Abadi Jakarta tahun 2000. Sahabat channel YouTube Nahdirin Nusantara, Kanjeng Sunan Bonang memiliki nasab pilihan, bisa dilihat di silsilah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum, yang secara vertikal ditarik garis ke atas ke titik tokoh yang namanya Kusai, yang lahir pada tahun 400 Masehi. Di mana Kusai tersebut meregenerasi ke bawah, yakni dari jalur Abdul Uzza menurunkan Sayyidah Khadijah, istri Nabi besar Muhammad SAW, yang dari Abdul Manaf yang lahir tahun 430 Masehi menurunkan Rasulullah Muhammad SAW, dan dari jalur Abdul Dar menurunkan Harb, dan dari jalur Abdul Manaf juga meregenerasi sampai kepada Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, ke Sayyidina Husain, menurun sampai Kanjeng Sunan Bonang. Sahabat channel YouTube Nahdirin Nusantara,
kita perhatikan silsilah Kanjeng Sunan Bonang yang ke atas sampai usai. Dari Kusai yang lahir pada tahun 400 Masehi menurunkan 3 putra, yakni Abdul Uzza, Abdul Manaf yang lahir pada 430 Masehi dan Abduddar. Pertama, Kusai yang memiliki putra bernama Abdul Uzza menurunkan As'ad. As'ad menurunkan Khuwailid. Khuwailid menurunkan Awam dan Sayyidah Khadijah al-Kubra, dan Awam menurunkan Zubair. Jadi Sayyidah Khadijah dengan Sayyidina Rasul Muhammad SAW dan Sayyidina Husain bin Ali Karamah Wajah bertemu pada nasab Kusai. Kusai dari putra kedua, yakni yang bernama Abdul Manaf yang lahir pada tahun 430 Masehi. Abdul Manaf ini memiliki putra 4. 1 yakni Muttalib, 2 Hashim yang lahir pada tahun 464 Masehi, ketiga Naufal, keempat Abdus Syams. Nah, dari putra Abdul Manaf yang bernama Hashim menurunkan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib lahir pada tahun 497 Masehi. Dari Abdul Muttalib melahirkan Hamzah, 2 Abbas, ketiga Abdullah yang lahir tahun 545 Masehi, kemudian Abu Lahab, kemudian Abu Talib, dan yang terakhir adalah Haris. Dari Abdullah bin Abdul Muttalib, Said Abdullah melahirkan Rasulullah Muhammad SAW yang lahir pada tahun 570 Masehi. Kemudian Rasulullah menurunkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan dari Kusai yang memiliki putra Abdul Manaf, Abdul Manaf memiliki putra Hashim, Hashim memiliki putra Abdul Muttalib, Abdul Muttalib meregenerasi Abu Talib, Abu Talib memiliki putra 3, yakni Aqil, Sayyidina Ali Karamallahu Wajah yang diambil menantu oleh Sayyidina Rasul Muhammad SAW, dinikahkan dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kemudian Abu Talib memiliki putra yang ketiga, yakni Sayyidina Ja'far. Dan dari Sayyidina Ali Karamallahu Wajah yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra memiliki putra Said Hasan dan Said Husain. Dan Said Husain tersebut meregenerasi pada Kanjeng Sunan Bonang. Ini rentetan silsilah Kanjeng Sunan Bonang yang ditarik vertikal ke atas bertemu di Kusai.
Keterangan silsilah tersebut berlanjut. Kita mengambil sumber dari buku Fiqhus Sirah karya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang diterjemah oleh Aunur Rafiq Soleh Tamhid LC, diberi judul Sirah Nabawiyah, di mana keterangan menunjukkan nasab baginda Rasul Muhammad SAW. Nasab beliau baginda Nabi besar Muhammad SAW ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib namanya Syaibatul Hamd. Muttalib bin Hisam bin Abdi Manaf. Abdi Manaf namanya Al-Mughirah. Abdi Manaf bin Qusay. Qusay ini namanya Zaid. Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Nu'ay bin Khalid bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Mu'iddu bin Adnan. Itulah batas nasab Rasulullah SAW yang telah disepakati. Selebihnya dari yang telah disebutkan masih diperselisihkan. Tapi hal yang sudah tidak diperselisihkan lagi ialah bahwa Adnan termasuk anak Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabiullah Ismail alaihissalam bin Nabiullah Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Dan bahwa Allah telah memilihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kabilah yang paling bersih, keturunannya yang paling suci dan utama, tak sedikit pun dari karat-karat jahiliyah menyusup ke dalam nasab beliau baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismaila wastafa Quraisyan min Kinanatas wastafa Hashiman min Quraisyin wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah. Kemudian memilih Hashim dari Quraisy dan memilihku dari Bani Hashim. Ini hadis tersebut menunjukkan bahwa nasab Rasulullah adalah nasab pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar kemudian bersabda, "Man ana?" Faqalu anta Rasulullah alaikas salam. Faqala ana Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib. Innallaha khalaqal khalqa. Tsumma ja'alahum firqataini fajalani fi khairihim firqatan. Tsumma ja'alahum qabaila fajalani fi khairihim qabilahu. Tsumma ja'alahum buyutan faja'alani fi khairihim baitan wa khairihim nafsan.
siapakah aku? Kata Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat menjawab, engkau adalah Rasulullah. Semoga keselamatan atasmu. Nabi SAW bersabda, aku adalah Muhammad bin Abdul Muthalib. Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk atau manusia, kemudian dia menjadikan mereka dua kelompok. Lalu menjadikan aku di dalam kelompok yang terbaik. Kemudian dia menjadikan mereka beberapa kabilah dan menjadikan aku di dalam kabilah yang terbaik. Kemudian dia menjadikan mereka beberapa rumah dan menjadikan aku di dalam rumah yang terbaik dan paling baik jiwanya. Inilah nas-nas qat'i yang menunjukkan bahwa silsilah baginda Rasulullah SAW adalah merupakan sosok yang pilihan. Karena tersebut meregenerasi ke bawah kepada Kanjeng Sunan Bonang yang kali ini menjadi tokoh sentral dari perspektif sejarah yang dikemukakan oleh channel YouTube Nahdi Nusantara. Bagi yang baru menemukan channel kami, silakan di-subscribe. Tombol lonceng notifikasinya. Kemudian like, komen, dan di-share. Untuk mengikuti jejak sejarah perjuangan Kanjeng Sunan Bonang sebagai ulama besar di zamannya, sebagai mubaligh kondang di zamannya, sebagai politisi ulung di zamannya, dan beliau juga merupakan anggota dari Dewan Wali Songo yang cukup terkenal di zamannya. Inilah episode yang ketiga dari jejak perjuangan Kanjeng Sunan Bonang yang kami suguhkan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di channel kami, channel YouTube Nahdi Nusantara, yang mempersembahkan konten-konten sejarah perjuangan para tokoh-tokoh besar yang menyebarkan Islam di bumi Nusantara. Demikian akhirul kalam, alafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.